Assalamualaikum Mas Bro, ketemu lagi sama Mang Beben ya. Masih di channel yang paling madep salam dunia, Beben TV Reborn. Di konten kali ini Mang Beben mau sedikit membahas atau mengobrol ya tentang stambum anjing pitbull. Soalnya ini teh banyak yang bertanya-tanya ke Mang Beben juga ya, baik itu di WA, di Facebook ataupun di komen di YouTube, menanyakan tentang anjing pitbull tuh stambumnya apa aja. Terus pentingnya anjing stambum sama microchip ya. Jadi Mang Beben sekalian ilmu juga ya, edukasi buat semua mungkin yang belum mengerti. Jadi Mang Beben sedikit bercerita ya. Dan Mang Beben juga sebenarnya belum mengerti, cuman tahu sedikit lah. Jadi pokoknya jangan kemana-mana, tetap cekidot di channel YouTube yang paling madep salam raya, Beben TV Reborn. Siapkan kopi dan udud ya. Pokoknya cekidot Mas Bro. Oke Mas Bro, sebelumnya Mang Beben sedikit bercerita dulu ya. Jadi untuk anjing pitbull sendiri itu sekarang itu organisasi yang bisa mengeluarkan surat stambum atau silsilah itu setahu Mang Beben ada 4 ya. Ada 4 organisasi setahu Mang Beben. Pertama itu ada UKC, United Kennel Club ya, kalau nggak salah, mohon maaf kalau misalkan salah. Ada UKC, biasanya UKC itu untuk anjing-anjing yang impor-impor ya, yang masih ada bloodline impor atau langsung impor dari luar negeri gitunya. Nah biasanya UKC. Terus yang kedua ada AKSI ya, Asosiasi Kennel Club Indonesia. Terus yang ketiganya ada Perkin. Yang keempatnya ada ICR ya. Setahu Mang Beben mah kalau misalkan pitbull test sekarang tuh ya 4 itu yang mengeluarkan stambumnya ya. Nah terus kalau misalnya ada yang nanya, Mang Beben stambum itu penting atau tidak gitu ya. Nah kalau misalkan untuk kata Mang Beben pribadi ya, kalau untuk stambum itu penting kalau misalkan kita sebagai ownernya itu ada niat untuk ngebreed Mas Bro ya. Kenapa penting buat yang breeding? Soalnya kalau misalkan kalau kita ngebreeding, kita kan harus tahu silsilah induk jantannya ya. Ini teh keturunan siapa, ini keturunannya siapa gitu kan, jantan sama betinanya. Jadi biar nanti pas dikawinkan itu tidak ada istilahnya kawinnya itu keturunannya terlalu dekat. Jadi misalkan ada satu pejantan, ada satu betina, sebelum dikawinkan itu kita lihat dulu silsilahnya, apakah mereka masih bersaudara ataukah tidak ya. Soalnya salah satu syarat untuk anjing bisa keluar stambum itu tidak boleh kawin sedarah. Terus tidak boleh bapak kawin ke anak atau anak kawin ke ibu ya. Itu tidak boleh kalau misalkan satu turunannya. Jadi pentingnya silsilah silsilah di dalam stambum itu untuk mengecek ini turunan mana dan turunan mana ya. Terus kan kita juga kalau misalkan pengen selektif breeding ya. Jadi membuat bloodline baru. Misalkan ini dari bloodline yang madep lah, yang legend. Kita cari betinanya misalkan yang legend juga, yang turunan dari madep, yang gede-gede juga, terus dikawinkan, hasilnya juga insya Allah maksimal ya. Nah terus kalau misalkan untuk stambum UKC, setahu Mang Bebennya, punten kalau salah, itu hanya nomor registrasi aja ya. Kalau untuk dipasang microchip atau tidak itu kurang tahu Mang Beben. Kalau yang pasti mah cuman selembar aja, selembar sama nomor registrasi. Tidak ada foto. Kalau untuk aksi itu ada microchip ada nggak ya? Cik lihat dulu. Tato, kalau untuk aksi tato ya. Kalau untuk aksi tato sertifikat untuk microchip sendiri Mang Beben kurang tahu ya. Mungkin sekarang udah pasang microchip tapi nggak tahu juga sih, yang pasti tato ya. Terus kalau untuk Perkin itu dulu mungkin anjing-anjing yang daftar di Perkin itu dipasangin tato, cuman sekarang tato udah dihilangkan tetapi langsung dipasang microchip seperti Mang Beben kemarin bikin stambum untuk anak-anaknya si Mika sama si Moge yang bull terrier ya. Nah terus kalau misalkan untuk ICR sendiri itu pemasangannya ada pemasangan microchip sama dimintain foto biasanya kalau ICR ya. Terus apalagi yang bahas ya, penting atau tidak udah tadi. Terus tes stambum itu apa perbedaannya ya, perbedaannya. Nah tadi yang Mang Beben sebutin tadi sebelumnya itu salah satu perbedaan dari stambum yang dikeluarin dari 4 organisasi tersebutnya. Mohon maaf kalau misalkan salah ya. Terus
kalau misalkan untuk Mang Beben sendiri ya, mau apapun stambum yang para breeder pakai ataupun owner yang punya, buat Mang Beben mah itu semuanya sama aja ya. Tidak ada perbedaannya lah. Itu mah tinggal balik lagi ke ownernya masing-masing atau ke breedernya masing-masing. Dia pakainya mau stambum apa ya. Tidak ada misalkan wah stambum UKC lebih bagus daripada stambum aksi lebih bagus daripada Perkin lebih bagus daripada ICR, misalkan ICR lebih bagus daripada UKC. Enggak ya. Buat Mang Beben pribadinya, semua organisasi yang mengeluarkan stambum baik itu UKC, aksi, ICR ataupun Perkin sendiri, itu semuanya sama-sama bagus. Sama-sama mungkin ada penggemarnya, ada sama-sama penggunanya juga gitu ya. Tidak ada yang jelek Mas Bro, karena semuanya sama-sama stambum anjing ya. Tidak ada stambum yang dipakai untuk manusia, tidak ada. Semuanya sama-sama stambum anjing, jadi tidak ada, kalau kata Mang Beben, tidak ada yang jelek lah, semuanya sama aja. Sama-sama menuliskan silsilah gitu ya. Cuman ada beberapa perbedaannya, diantaranya perbedaan yang tadi kata Mang Beben sebutin ya. Kalau misalkan UKC itu kalau Mang Beben nggak salah ya, itu tidak ada foto, tidak ada tidak ada microchip, tidak ada tato kalau Mang Bebennya. Tapi kalau misalnya salah, mohon maafnya, dikoreksi aja kalau salah. Terus kalau misalkan untuk aksi itu tato ya, seperti ini stambum si Capo ini ada tulisan tatonya ya. Kalau untuk microchip Mang Beben belum tahu ya. Terus kalau misalkan untuk Perkin itu microchip sama microchip aja. Terus kalau misalkan untuk untuk organisasi ICR itu ada foto, terus ada juga microchip ya. Jadi itu mah tergantung dari pilihan Mas Bro semua, para breeder semua. Mau pakai microchip, mau pakai stambum aksi, mangga silahkan. Mau pakai stambum aksi, silahkan. Mau pakai stambum ICR ataupun misalkan Perkin, mangga silahkan ya. Karena semuanya sama-sama stambum untuk anjing ya. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya, bisa ya. Nah Mas Bro, sekarang ya Mang Beben udah ada beberapa stambumnya yang di tangan Mang Beben. Tapi ini cuman ada stambum dari Perkin, stambum dari ICR, dan stambum dari aksi ya. Mang Beben tidak punya contoh dari stambum UKC, karena Mang Beben tidak punya anjing yang dari UKC ya. Cuman ada 3, jadi Mang Beben nanti mau kasih lihat ya. Jadi biar informasi aja, edukasi buat semuanya. Tapi Mang Beben mau ngopi dulu, haus. Nah Mas Bro, ini ya. Nah, seamplop Mang Beben banyak stambum teh ya. Nah, ini nih Mas Bro. Kalau ini salah satu contoh stambum Perkin ya. Nah, ini nih. Ini salah satu stambum Perkin. Tapi untuk Perkin sendiri itu ada perbedaannya Mas Bro-nya. Yang keluar stambum Perkin warna biru ini hanya untuk jenis ras tertentu ya. Kalau untuk pitbull sendiri, Perkin itu mengeluarkannya berwarna pink ya. Mang Beben pernah ngobrol sama orang Perkinnya. Untuk Perkin itu, untuk stambum pitbull dari Perkin itu berwarna pink. Dan tidak ada 3 logo ini ya. Cuman ada 2 logo ininya ya. Jadi yang ada itu cuman logo Perkin sama yang ini. Perkin sama ini nih, 2 ini. Untuk logo FCI-nya sendiri itu Perkin tidak ada ya. Jadi kalau untuk yang stambum pitbull dari Perkin itu cuman ada 2 logo ya. Logo Perkin sama logo yang ini nih, yang bulat-bulat ini ya. Untuk logo FCI-nya itu tidak ada. Dan untuk stambum pitbull dari Perkin itu berwarna pink ya. Terus yang kedua ada stambum dari aksi ya. Nah ini nih, ini stambumnya si Capo ya. Ini stambumnya si Capo yang dikeluarkan dari aksinya. Nah kalau di aksi mah itu kata Mang Ben ada tato tuh, tulisannya. Nah, tato ya. Tatonya teh ada nomornya ya, tato nomor LM55 ya. Nah, ini untuk aksi, stambum aksi ya. Nah, ini nih. Ini di belakangku ada peraturannya. Ada pasal-pasalnya ya. Sama juga kayak Perkin. Perkin juga di sininya ada ya. Tuh. Perkin aksi. Terus ada juga dari
ICR ya, stambum ICR, Indonesia Canine Registry-nya. Nah ini nih, ini stambum dari ICR ya. Nah kalau kata Mang Ben tadinya, kalau dari ICR mah biasanya suka ditambahin dengan fotonya, dengan foto, terus ada nomor microchip ya. Jadi kata Mang Ben tadi ya, ini mah semuanya sama-sama stambum anjing ya. Jadi bebas Mas Bro mau pakai stambum aksi silahkan, mau pakai stambum Perkin, ICR, mangga itu mah silahkan. Balik lagi ke Mas Bro semua ya. Jangan sampai misal ini mah ya contoh, ada satu breeder yang dia memakai anjingnya itu stambumnya tuh contoh misalkannya aksi misalkan. Terus ada misalkan satu breeder yang memakai stambum ICR gitu ya. Jadi ibarat nama jadi gontok-gontokan, jadi musuhan ya. Jadi saling menjelekkan. Jangan ya, itu tidak baiknya. Pokoknya mah kita fokusnya di satu sama-sama hobi di anjing pitbull. Mau itu yang pengguna stambum aksi, mau itu pengguna stambum ICR, semuanya sama ya. Tidak ada tidak ada mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek ya. Semuanya sama. ICR, aksi, Perkin semuanya sama. Terus setahu Mang Beben juga ya, kalau untuk anjing yang awalnya stambumnya aksi, ini bisa didaftarkan ke stambum ICR-nya. Jadi misal nih kayak si Capo. Si Capo stambumnya itu aksi ya. Terus misalkan dia mau dikawin sama betina yang stambumnya ICR. Nah, si Caponya bisa Mang Beben daftarin dulu ke ICR. Jadi nanti si Capo punya stambum ICR, betinanya stambum ICR, dikawinkan, nanti anak-anaknya bisa dibikin stambum ICR ya. Kalau Mang Beben kalau perubahan gitunya dari misalkan awalnya stambumnya aksi, terus bukan digantinya, bikin lagi jadi punya dua stambum, yang satu aksi yang satu ICR, itu bisa ya kalau awalnya dari stambum aksi. Tapi kalau misalkan awalnya dia stambumnya ICR, terus dia misalkan pengen bikin stambum aksi, nah setahu Mang Beben mah itu teh tidak bisa ya, tidak bisa itu teh. Terus kalau misalkan untuk ini kita bahas ini aja ya, soalnya ini yang rada istimewa mah ya. Kalau untuk stambum ICR sendiri ya, ICR itu bisa mengeluarkan stambum first generation ya, atau generasi pertama. Apa maksud dari generasi pertama tuh? Jadi kayak misalkan gini, Mang Beben itu dikasih anjing si Joro dari Teh Nina nya. Nah begitu si Joro dikasih ke Mang Beben, nah kan si Joro tuh dikasih tuh Mang Beben nggak minta sama stambumnya ya, dan Mang Beben juga nggak tahu si Joro ini teh ada stambum atau tidak. Cuman Mang Beben nanti kedepannya pengen ngawinin si Joro, atau misalkan nanti ada betina lain yang melamar pengen kawin sama si Joro, dan kebetulan betinanya itu ada stambum, sedangkan si Joro nggak ada, makanya Mang Beben teh daftarin si Joro ke ICR buat bikin stambumnya ICR. Nah karena si Joronya awalnya tidak ada stambum, jadi bisa dibikinkan stambum, disebutnya tuh stambum generasi pertama, dikeluarkannya tuh dari ICR ya. Jadi buat Mang Beben pribadi mah sebenarnya sangat membantu ya. Jadi awalnya misalkan kayak Mang Beben si Joro awalnya tidak punya stambum, mau daftar ke aksi itu kan nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan aksi itu tidak bisa bikin stambum yang generasi pertama, atau misalkan awalnya nggak ada stambum, misalkan pengen dibikinin stambum aksi, itu tidak bisa kalau di Perkin sama di aksi. Kalau aksi mah kalau nggak salah kalau Perkin mah kalau nggak salah ya harus ada 4 generasi ke atas baru bisa bikin stambum Perkin. Kalau aksi mah kalau nggak salahnya mohon maaf punten, diralat aja kalau misalkan salah. Kalau untuk aksi mah perasaan tidak bisa ya, tidak bisa membuat stambum generasi pertama. Sedangkan di ICR mah itu bisa, awalnya tidak ada stambum, dibikinkan stambum, jadi ada generasi jadi ada stambum, disebutnya teh stambum generasi pertama. Jadi nah di sininya nih ya, Mang Beben kasih lihat ya. Jadi di sininya itu cuma nama anjingnya aja. Kalau misalkan si Joro nya, mana si Joro ya, Mang Beben cari dulu stambumnya si Joro mana ya. Bentar ya. Jadi Mang Beben kasih contoh ya biar Mas Bro. Nah nih kayak misalkan si Joro ya. Nah ini stambumnya si Joro nya, ini stambumnya si Joro.
Nah, di sini ada, cuman di sini dia tidak ada nama bapak dan nama induknya ya. Tidak ada nama, tidak ada nama bapak sama nama induk. Karena si Joro itu generasi pertama ya. Dan di belakangnya juga dia nggak ada silsilahnya. Karena kan si Joro Mang Beben nggak tahu anak siapa-siapanya ya. Nah, kalau misalkan di di ICR mah bisa, tapi nanti ke depannya kalau misalkan si Joro Mang Beben kawinin, misal kawinin sama si Kimi ya yang udah ada stambumnya. Nah, untuk kedepannya nanti bisa anak-anak si Joro dan si Kimi dibikin stambum karena si Joro dan si Kiminya ada stambumnya, Mas Bro ya. Jadi buat Mang Beben mah membantu pisan lah dengan adanya ICR yang bisa membuat stambum generasi pertama. Jadi buat kadang-kadang kan ada misalkan Mas Bro awalnya misalkan kita beli anjing, ada saya mah buat dipiara, buat di breeding gitu kan, miara gede jadi nggak perlu stambum misalkan. Pas begitu ternyata dia gede, misalkan saya owner nanti, aduh kalau misalkan ini anjing saya mati, saya nggak punya keturunannya ya, pengen lah misalkan anjing yang saya tuh distambumin, jadi biar biasa dikawinin, nanti anak-anaknya bisa ada stambum, nanti ketahuan ini anakannya si Joro sama si Kimi gitu, jadi dia bisa bikin di ICR nya. Jadi begitulah Mas Bro ya, yang bisa sedikit Mang Beben bagikannya kepada Mas Bro semua ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Mang Beben tekankan ya, buat semua penghobi anjing pitbull ya, mau apapun stambum yang mengeluarkan, baik itu UKC, baik itu ICR, baik itu aksi, baik itu Perkin, semuanya sama saja, semuanya sama-sama stambum anjing ya. Tidak ada misalkan jadi stambum kuda gitu, nggak ada ya, semuanya sama-sama stambum anjing. Berikut dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Terus pokoknya mah selama kita satu hobi di dunia anjing pitbull, marilah kita bersama-sama memajukan ya. Jangan sampai misalkan yang satu pegang stambum dari A, yang satu stambum dari B, sehingga yang masing-masing itu merasa, wah anjing saya mah pitbull stambumnya A, ini paling bagus, anjing saya mah stambumnya B, ini misalkan yang paling bagus, sehingga ini jadi bermusuhan. Jangan ya, pokoknya mah kita satu hobi harus saling memajukan biar semua anjing pitbull teh maju semuanya ya. Buat para breeder juga pokoknya mah kita sama-sama memajukan anjing ras pitbull biar image negatif anjing pitbull itu kalau hilang sih mungkin susahnya, cuma setidaknya mengurangi image negatif anjing pitbull ya. Mungkin sekian vlog kali ini, mudah-mudahan bisa sedikit menjadi pencerahan juga buat Mas Bro semua. Pokoknya jangan lupa di like, comment, share, sama subscribe channel YouTube BBN TV Reborn. Oke? Hatur nuhun, jangan lupa ngopi. Kalau ada iklan omat, jangan di skip. Thank you.